skripsi yaitu analisis gaya bahasa pada puisi karya siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 9 Kota Tangerang dan implikasinya pada pembelajaran sastra. Disusun oleh Sri Amelia. Bahan yang akan dikaji yaitu penggunaan tanda baca, kata tidak baku, kalimat tidak efektif, kesalahan ketik, dan penggunaan huruf kapital. 1. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, maupun frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Contoh-contoh tanda baca yaitu koma, tanda tanya, titik, tanda petik, tanda seru, buka kurung, tutup kurung, dan lain-lain. Contoh kesalahan penggunaan tanda baca dalam skripsi. Yang pertama, perbedaannya yaitu Dwi Kurniastuti menggunakan objek berupa novel, sedangkan penulis menggunakan bla bla bla. Seharusnya ada koma sebelum kata sedangkan, yaitu menjadi menggunakan objek berupa novel, koma, sedangkan penulis menggunakan bla bla bla. Yang kedua, yaitu instrumen penelitian adalah koma suatu alat. Seharusnya setelah tanda koma menggunakan spasi, menjadi instrumen penelitian adalah koma spasi suatu alat. Yang ketiga, perlu diadakan audit trail yakni koma melakukan pemeriksaan. Seharusnya tanda koma diletakkan setelah kata trail, yaitu menjadi perlu diadakan audit trail, koma, yakni melakukan penelitian. Yang keempat, penulis koma karena. Seharusnya diberi spasi setelah koma, yaitu menjadi penulis, koma, spasi karena. Saya akan menjelaskan penjelasan dari Vanessa. Contoh dalam skripsi. Yang pertama, sebagai tata bahasa, koma, kosakata, koma, diksi, dan sebagainya. Seharusnya itu ada tanda koma setelah kata diksi, seperti tata bahasa, koma, kosakata, koma, diksi, koma, dan sebagainya. Lalu berdasarkan uraian di atas, gaya bahasa aleroji seharusnya itu setelah kata di atas diberi koma. Berdasarkan uraian di atas, koma, gaya bahasa. Lalu selanjutnya analisis. Petik 2, spasi analisis gaya bahasa pada puisi karya siswa kelas. Seharusnya itu tidak diberi spasi setelah tanda petik, seperti tanda petik 2, analisis gaya bahasa pada puisi. Selanjutnya, menurut Sugiono, tanda kurung 2016, metode penelitian kualitatif digunakan untuk seharusnya itu terdapat koma setelah kata Sugiono dan seharusnya terdapat ada titik setelah tanda 2016. Seperti menurut Sugiono, koma, tanda kurung 2016, titik, metode penelitian. Kesalahan ketik. Contoh dalam skripsinya adalah proposal menjadi proposal, memeroleh menjadi memperoleh, jenhang menjadi jenjang, piham menjadi pihak, implikasi menjadi implikasi, persamaan menjadi persamaan, perbedaannya menjadi perbedaannya, selalu menjadi selalu, maupun menjadi maupun, moral menjadi moral, suatau menjadi suatu, diamatai menjadi diamati, dah menjadi dan, masalah dan siang menjadi masalah dan isiang, peneliti menjadi peneliti, terpercaya menjadi terpercaya, pada pembelajaran sastra menjadi pada pembelajaran sastra, bahasa menjadi bahasa, YSNG menjadi yang, denda menjadi benda, angin menjadi angin, berbisik menjadi berbisik, dipersonifikasi menjadi personifikasi, sejensinya menjadi sejenisnya, lambing lambang menjadi lambang.
Yang ketiga adalah kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang dipergunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata ini biasanya dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam tutur bahasa. Kata ini muncul atau sering muncul karena kesalahan bahasa yang tidak sesuai dan terus diulang-ulang. Contoh kata baku yang salah dalam skripsi. Yang pertama ada kata skenario. Kesalahannya terdapat pada huruf C, sedangkan kalimat bakunya seharusnya menggunakan huruf K sehingga menjadi skenario. Lalu yang kedua ada kata tautologi. Kesalahannya terdapat pada huruf terakhir yaitu Y. Seharusnya menggunakan huruf I sehingga menjadi tautologi. Lalu yang ketiga ada kata antitesis. Kesalahannya terdapat pada huruf H. Seharusnya huruf H tidak digunakan sehingga menjadi antitesis. Lalu yang keempat ada kata tabel. Kesalahannya di dalam KTI ditulis table. Penempatan huruf E dan L terbalik. Seharusnya E dulu baru L sehingga menjadi tabel. Lalu yang kelima ada kata semantik. Di sini di akhir ditulis menggunakan huruf C. Seharusnya dalam kata baku menggunakan huruf K sehingga menjadi semantik. Lalu yang keenam ada kata variabel. Di dalam KTI, huruf E dan L posisinya terbalik. Seharusnya E dulu kemudian L. Meskipun penyebutannya sama, namun penulisannya salah. Lalu yang ketujuh ada kata antonim. Di dalam KTI, kata antonim I-nya diganti dengan huruf Y. Harusnya tetap menggunakan huruf I sehingga menjadi kata antonim. Lalu yang kedelapan ada kata resiko. Seharusnya tidak menggunakan huruf E, tetapi tetap menggunakan huruf I sehingga menjadi kata risiko. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berbentuk khusus dan huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, awal kalimat dalam petikan langsung, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Catatan penting, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau satuan ukuran, dan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Berikutnya yaitu contoh kesalahan penggunaan huruf kapital dalam skripsi. Yang pertama, penulis akan mengkaji gaya bahasa. Penulisan kata bahasa di sini salah. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena tidak terdapat pada kata pertama di awal kalimat. Yang kedua, penggunaan data primer. Penulisan kata data di sini salah. Seharusnya juga ditulis menggunakan huruf kecil karena tidak terdapat pada kata pertama di awal kalimat. Yang ketiga, di SMA. Penulisan kata di sini salah. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena merupakan kata depan yang diikuti oleh nama tempat, atau disebut juga kata preposisi. Kata preposisi yaitu suatu kata-kata yang harus dituliskan menggunakan huruf kecil. Yang kelima adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele dan kesalahan ejaan. Kalimat tidak efektif dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai subjek atau predikat. Yang kedua, terlalu panjang, cenderung bertele-tele. Dan yang ketiga, kurang jelas dalam menyampaikan pesan sehingga pembaca seringkali kurang bisa memahami apa yang dimaksud. Contoh dalam skripsi, peneliti telah menemukan penelitian yang serupa dilihat dari aspek yang ditelitinya, yaitu bisa dirubah menjadi peneliti telah menemukan penelitian yang serupa, yaitu. Selanjutnya, sebuah puisi karya siswa kelas X10 SMA Negeri 9 Kota Tangerang bisa dirubah menjadi sebuah puisi karya siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Kota Tangerang.
Dan yang ketiga, jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing setiap pengarang atau penyair memiliki yang berbeda dalam menulis sebuah puisi. Bisa dirubah menjadi, jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing setiap pengarang atau penyair memiliki perbedaan menulis sebuah puisi. Yang terakhir, bila benda yang mati dan tidak dapat bergerak sendiri diumpamakan dengan bernyawa, yang dapat bergerak sendiri disebut personifikasi. Bisa dirubah menjadi, bila benda yang mati dan tidak dapat bergerak sendiri diumpamakan dengan bernyawa, maka benda yang dapat bergerak sendiri disebut personifikasi.